Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran untuk fungsi biaya. Fungsi biaya itu dinotasikan sebagai TC, total biaya. Biaya total. Biaya total merupakan penjumlahan dari semua biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Perusahaan ketika memproduksi suatu barang, dia membutuhkan gedung, membutuhkan peralatan, dia membutuhkan bahan baku, dia membutuhkan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Di situ biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah semua biaya yang nilainya tetap berapapun jumlah produksinya. Contohnya adalah gedung, alat, ya. Gedung itu misalkan sebuah perusahaan menyewa gedung, mau dibuat produksi 100 atau 1000, sampai dalam batas kapasitasnya dia tetap tidak berubah. Sedangkan biaya variabel itu contohnya adalah bahan baku, tenaga kerja, ya, yang mana di situ semakin tinggi atau semakin banyak produksinya, maka biayanya juga semakin tinggi, ya. TC sama dengan fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya tetap. Kemudian ini fixed cost. Kemudian VC adalah variable cost atau biaya variabel. Tadi contohnya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Fixed cost tetap, contohnya gedung, mesin, maka fixed cost itu merupakan suatu konstanta. Jadi dia dilambangkan dengan huruf K. Variable cost berubah-ubah, contohnya bahan baku, tenaga kerja, tergantung apa jumlahnya, tergantung pada produksinya, jumlah produksinya. Maka variable cost merupakan fungsi dari Q, sama dengan variabel kali Q. Ya. Sehingga rumus atau persamaan fungsi biaya, TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. TC sama dengan, tadi fixed cost sama dengan konstanta. Kenapa? Karena nilainya tetap. Fixed cost itu konstanta ditambah dengan V kali Q. Ya. Ini adalah grafik dari biaya. Konstanta atau fixed cost ada di titik sini. Berapapun jumlahnya tetap nilainya. Variable cost-nya mulai dari 0. Karena kalau tidak memproduksi apa-apa, maka perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya. Kemudian terus naik. Nah, TC dimulai bukan dari 0, tapi dimulai dari fixed cost atau dari konstantanya. Ya, sekali lagi, kalau variable cost dimulai dari 0. Karena bila tidak memproduksi, maka perusahaan tidak membutuhkan bahan baku atau tenaga kerja. Biayanya 0. Ya. Sedangkan total cost dimulai dari konstanta. Meskipun perusahaan belum memproduksi, tapi perusahaan sudah menyewa gedung dulu, mengadakan peralatan dulu. Sehingga TC dimulai dari konstanta. Dan sekali lagi, fungsi dari ilmu ekonomi, Q selalu variabel yang horizontal dan P selalu variabel yang berdiri. P itu harga, bisa diartikan dengan uang, biaya juga uang, pendapatan juga uang, jadi selalu ada di posisi atau di sumbu yang berdiri. Kemudian, nah di sini contoh. Diketahui fixed cost-nya sama dengan 20.000. Variable cost-nya sama dengan 100 Q. Maka ditanyakan, coba Anda buat persamaan fungsi biayanya, kemudian buat grafiknya, kemudian berapakah total cost jika Q sama dengan 500. Berapakah biaya total jika kuantitas produksi sama dengan 500. Kita buat persamaan dulu.
Tadi sudah dijelaskan bahwa TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Berapa fixed cost-nya? Fixed cost-nya adalah 20.000. Dan VC-nya adalah 100 Ki. Maka TC persamaannya TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. Mudah sekali ya. Kemudian sekarang kita akan membuat sebuah schedule. Jika Ki sama dengan 0, maka TC sama dengan 20.000 ditambah 100 kali 0 sama dengan 20.000. Jika Ki sama dengan 100, maka 20.000 ditambah 100 kali 100 sama dengan 20.000 kali 10.000 sama dengan 30.000. Jika Ki sama dengan 200, maka TC sama dengan 20.000 ditambah 100 kali 200 sama dengan 40.000. Grafiknya seperti ini. Ini grafiknya, maaf. Ini variable cost-nya. Berapa variable cost-nya? Ketika Ki-nya 0, ini ya, perhatikan di sini. Ketika Ki-nya 0, maka variable cost-nya juga 0. Ketika Ki-nya 100, variable cost-nya juga 100. Ketika Ki-nya 200, variable cost-nya juga 200. Kemudian di sini adalah TC-nya. Ini adalah konstantanya, fixed cost. TC dimulai dari ini, lurus kemudian sejajar dengan ketika Ki-nya 0, TC-nya sama dengan 20.000. Ketika Ki-nya 100, TC-nya sama dengan 30.000. Ki-nya 100, 30.000. Ketika Ki-nya 200, TC-nya sama dengan 40.000. Kita buat garis. Nah, ini adalah fungsi atau grafik dari TC. Oke, sekarang kita ke pendapatan atau penerimaan atau disebut sebagai total revenue. Biaya tadi total cost sama dengan TC, kalau pendapatan atau penerimaan sama dengan total revenue atau TR. Total revenue itu adalah pendapatan total. Seseorang menjual barang, pendapatannya adalah jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga, sama dengan TR. TR ini merupakan fungsi dari Ki, tergantung pada jumlah barang yang dijual. Sehingga rumusnya TR sama dengan P kali Ki. Oke. Semakin banyak menjual barang, maka semakin tinggi pendapatannya. Sehingga slope-nya positif. Kalau menjual barang 100, pendapatannya ada di 10.000 misalnya. Q1 R-nya 1, revenue-nya di R1. Q2 revenue-nya semakin tinggi yang dijual, maka pendapatan juga semakin tinggi. Gitu ya. Kemudian persamaannya sama dengan, maaf. Sekarang contoh soal. Harga barang sama dengan 200 per unit. Tentukan persamaannya. Tentukan pendapatannya bila terjual 350 unit dan gambarkan grafiknya. Kita ke persamaan dulu. Persamaannya sama dengan TR sama dengan P kali Q. P-nya berapa? P-nya 200. P itu harga atau price. 200 kali Q. Jadi persamaannya 200 Q. Mudah sekali bukan? Kemudian tentukan pendapatannya bila terjual 350. Q sama dengan 350, maka TR-nya sama dengan P kali Q. P-nya 200, Q-nya 350. TR sama dengan 70.000. Kita buat grafiknya. Q itu, TR itu dimulai dari titik 0. Artinya, kalau tidak menjual apapun, maka perusahaan tidak mendapatkan apapun. Tidak mendapatkan pendapatan apapun. Ketika Q-nya 0, TR ini P, ya, ini price. Price ini bisa juga diartikan dengan harga atau uang. Pendapatannya itu juga uang. Jadi TR itu letaknya di sini. Jika Q-nya 0, TR-nya juga 0. Jika Q-nya 350, TR-nya sama dengan 70. Kita langsung aja membuat grafiknya menghubungkan titik 0,0 dan titik 350,70. Nah, ini adalah grafiknya TR sama dengan 20 Q.
Saya pikir ini sangat mudah. Kemudian TR sama Q bila bertemu dia akan membentuk suatu titik disebut sebagai break even point atau BEP atau analisa pulang pokok. Break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak untung tidak rugi, jadi impas. Jika biaya itu total cost. Jika pendapatan itu disebut sebagai total revenue. Kalau pendapatannya lebih tinggi daripada biayanya, pendapatannya saya menjual pendapatan saya 10.000, biaya saya adalah 5.000, maka saya mendapatkan profit atau keuntungan. Dari mana? Pendapatan dikurangi dengan biaya. Jika ternyata pendapatan saya lebih kecil daripada biayanya, maka saya akan mengalami kerugian. Kenapa? Pendapatan saya 10.000 sedangkan biayanya saya 15.000, maka saya mengurangi rugi. TR kurangi TC, hasilnya nanti akan negatif. Kalau profit hasilnya positif. Oke ya. Ini adalah di sini break even point itu suatu keadaan di mana perusahaan tidak untung, tidak rugi. Kalau saya membuat kerupuk biaya saya 10.000, saya jual lagi dapatnya 10.000. Sehingga biaya saya semua tertutupi, tapi saya tidak mendapatkan keuntungan. Tapi saya juga nggak rugi. Sehingga BEP atau pulang pokok adalah TR sama dengan TC. Pendapatan sama dengan biaya. Biaya saya 10.000, saya jual lagi cuman payu 10.000. Jadi tidak ada untung. Itu adalah BEP. Kurvanya tentu saja adalah kurva perpotongan antara kurva TR dengan kurva TC. Ini kurva TR dimulai dari 0 terus naik, ini TR, rumusnya P kali Q. Ini kurva TC dimulai dari konstantanya atau Vicosnya, kemudian landai, ini TC. TC persamaannya adalah K, ini konstanta, ditambah variabel kali kuantitas. Perpotongan antara TR dengan TC disebut sebagai titik BEP. BEP itu merupakan perpotongan antara TR dan TC atau TR sama dengan TC. Ini adalah kurva TC, ini kurva TR. Ketika daerah di bawah BEP itu biaya lebih tinggi daripada pendapatan. Sehingga daerah ini adalah daerah rugi. Di mana ini kurva TC, di atasnya kurva TR. Daerah di atas BEP adalah daerah laba. Di sini kurva TR di atasnya kurva TC. Ini TR-nya, ini TC-nya. Lebih tinggi TR-nya. Di sini berarti TR lebih tinggi daripada TC. TR lebih banyak daripada TC. Sehingga merupakan daerah laba. Nah, BEP ada di perpotongan antara kurva TR dan kurva TC. Contoh, misalkan dari contoh yang tadi, jika TC-nya sama dengan 20.000 ditambah 100 Q, sedangkan TR-nya sama dengan 200 Q, tentukanlah Q BEP. Jika kuantitas yang terjual sama dengan 300, apa yang terjadi? Apakah untung, apakah rugi? Nah, oke, sekarang kita akan menjawabnya. BEP adalah pertemuan antara TR dan TC. Ini rumusnya. Kita tulis lagi. Ya. BEP sama dengan adalah TR sama dengan TC. TR-nya berapa? 200 Q. TC-nya berapa? 20.000 ditambah 100 Q. Oke. Q sama kita jadikan 1, 200. Ini 100 Q kita pindah ke ruas sebelah kiri, min 100 Q sama dengan 20.000. 200 Q min 100 Q sama dengan 100 Q sama dengan 20.000. Maka Q adalah 20.000 dibagi 100 sama dengan 200. Jadi Q BEP adalah 200. Sekarang apa yang terjadi bila saya menjual 300? Bila Q-nya 300, maka kita cari dulu berapa pendapatannya. Pendapatannya adalah 200 Q. 200 kali
300 sama dengan 60.000. Berapa biayanya? Biayanya adalah 20.000 plus 100 Ki. 20.000 plus 100 Ki. 20.000 plus 100 kali 300. Sama dengan 50.000. Maka laba atau rugi adalah TR nih. TR min TC sama dengan 60.000 dikurangi 50.000. Jadi masih positif, masih ada laba 10.000. Itu ya. Dan ini adalah grafiknya. Ya. Itulah grafiknya. Di sini grafiknya terdiri dari grafik apa saja? Ada grafik TR, ini 200 Ki. Ada grafik TC dimulai dari 20.000, jangan lupa. Ya. Ini BEP-nya. BEP-nya tadi adalah Ki-nya 200. Ki-nya 200 ya. Nah, di sini BEP-nya. Di sini tadi pendapatannya 50, jika menjual 300, maka pendapatannya sama dengan 60.000. Jika menjual 300, biayanya 50.000, sehingga selisihnya sama dengan 10.000. Dan ini adalah daerah rugi, ini adalah daerah keuntungan. Ini keuntungannya perusahaan sebesar 10.000. Oke, demikian video pembelajaran untuk penerapan fungsi linier, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Saya harap bisa dapat dimengerti dan dipahami dengan baik, dipelajari minggu depan kita UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.